Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Manado menggelar uji coba perubahan jalur lintas di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Sario. Uji coba tersebut akan berlangsung selama 14 hari ke depan sebagai bagian dari program kanalisasi jalur biru. Satuan Lalu Lintas Polresta Manado bersama Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Manado melaksanakan uji coba perubahan jalur lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sario, Sabtu 12 April 2025. Kasat Lantas Polresta Manado Komisaris Polisi Andre Kilapong menjelaskan bahwa uji coba perubahan arah ini dilakukan di Jalan Pere Tendean dan Jalan Ahmad Yani. Dia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas Kamsel Tipcar Lantas di Kota Manado. Uji coba ini direncanakan berlangsung selama 14 hari ke depan sebagai bagian dari program kanalisasi jalur biru. Komisaris Polisi Andre Kilapong juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama masa adaptasi. Kami melakukan uji coba ini dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya kepadatan dan menjaminnya Kamsel Tipcar Lantas khususnya di Kota Manado. Kalau dalam uji coba ini sebagaimana dengan kanalisasi jalur biru, kami melakukan uji coba ini kurang lebih 14 hari. Jadi 2 minggu kami melakukan uji coba sehingga setiap harinya kami akan melakukan evaluasi. Dan kemudian dengan hasil evaluasi itu kami akan menganalisa apakah dengan uji coba atau rekayasa akses masuk ini berpengaruh signifikan terkait untuk mengurai kemacetan atau tidak. Pun rincian perubahan arus lalu lintas meliputi di perempatan Granada, kendaraan yang sebelumnya bisa langsung belok kanan menuju Mantos 3 kini diarahkan sebaliknya dari arah Mantos 3 menuju perempatan Granada dan belok kanan ke arah Rumah Kopi K8. Sementara itu di Jalan Ahmad Yani, kendaraan dari samping Rumah Kopi K8 dapat belok kanan ke arah Boulevard, namun dari arah sebaliknya yakni dari Boulevard ke Jalan Ahmad Yani, kendaraan tidak diperkenankan masuk. Miki Kodowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Sebagai respons atas kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemprov membuka ruang seluas-luasnya kepada investor untuk berkontribusi dalam pembangunan di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menjajaki kerjasama dengan perusahaan teknologi sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan daerah. Pelaksana tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Ngandro mengatakan Pemprov Gorontalo membuka ruang seluas-luasnya kepada investor untuk berkontribusi dalam pembangunan. Inisiatif ini sebagai respon atas kondisi fiskal daerah yang terbatas. Jadi memang sesungguhnya ini baru penjejakan ya, ini belum kerjasama, ini baru penjejakan. Jadi tidak hanya nantinya IC Shop
maupun Morris, tetapi tentu para investor yang berkeinginan untuk ke Gorontalo tentu kita harus sambut dengan baik. Jadi yang sudah memaparkan itu baru 2, yaitu dari grup SSOF, itu dari Unit Emirat Arab, kemudian yang berikut Morris itu adalah investor nasional. Nah tentu kalau ada investor yang lain juga terbuka tentu sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Ditambahkan saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki spesialisasi mulai dari pengelolaan air bersih dan limbah, pemeriksaan kualitas udara dan air permukaan secara digital. Selain itu, pembangunan terminal BBM hingga pengembangan smart city dan industri perikanan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kelahiran bayi dengan berat badan rendah jadi perhatian pemerintah Kota Gorontalo. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mencatat ada 244 bayi BBLR dari total sekitar 3.500 bayi yang lahir. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 244 bayi di Kota Gorontalo lahir dengan kondisi berat badan rendah atau di bawah standar normal yang seharusnya dimiliki bayi baru lahir. Jumlah ini mencapai sekitar 7% dari total 3.500-an bayi yang lahir pada tahun yang sama. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena bayi dengan berat badan rendah cenderung lebih rentan mengalami stunting serta masalah kesehatan lainnya di kemudian hari. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Olan Yusuf, fenomena bayi berlahir dengan berat badan rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya ibu hamil yang sering kelelahan serta pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya konsumsi makanan bergizi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Gorontalo terus berupaya melakukan intervensi terhadap masalah ini. Salah satunya dengan melakukan pemberian tablet tambah darah secara rutin kepada ibu hamil guna mencegah anemia yang juga mempengaruhi tumbuh kembang janin. Pemerintah juga mulai mendistribusi tablet MMS, yaitu suplemen yang mengandung berbagai zat gizi penting yang sangat dibutuhkan ibu hamil. Setiap ibu hamil mendapatkan 180 kapsul tablet MMS untuk dikonsumsi setiap hari selama masa kehamilan. Kami di Kota Gorontalo itu di tahun 2024 itu ada di angka 244 bayi yang lahir dengan berat badan rendah, yaitu dari 244 dari sekitar 3.500 bayi yang lahir. Selama tahun 2025 ini, berdasarkan data sementara dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, tercatat sudah ada sekitar 30 bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Olan Yusuf berharap dengan upaya yang semakin intensif dan kesadaran masyarakat yang terus ditingkatkan, angka kelahiran bayi dengan berat badan rendah di Kota Gorontalo dapat terus ditekan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, SKM, minta sistem birokrasi di lingkup SKPD tidak berbelit-belit. Bupati Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit SKM menghimbau sistem birokrasi di tiap dinas dan badan tidak berbelit-belit. Seruan Bupati dimaksud guna mempermudah layanan kemasyarakatan di negeri 47 pulau tersebut. Bupati menjelaskan dalam menjalankan pelayanan publik, aparatur sipil negara ASN harus membantu dengan tidak menunda-nunda apalagi mempersulit urusan masyarakat. Jangan kalian persulit, jangan kalian suruh bolak-balik ke sana kemari. Birokrasi di masing-masing dinas, tolong jangan terlalu panjang dan berbelit-belit. Kalau kepala dinas tidak ada, tolong berikan kepada bawahan Anda supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan. Jangan mesti mau tunggu DP kepala dinas ataupun hal lain. Bupati menegaskan dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi mendadak sidak untuk memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kemasyarakatan di tiap SKPD. Selaku abdi negara, Bupati berharap ASN menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan etos kerja yang baik. Abed Antoni melaporkan.
Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, sekian lintas berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut untuk edisi hari ini Senin 14 April 2025. Saya Ika Darsono Mamuaya, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.